Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk kesempatan malam hari ini, kebetulan kami garap malam ya sini, karena kata si pengendara besok harus gaspol lagi seperti itu. Makanya kita lakukan pengerjaan malam seperti ini. Lanjut ke pokok pembahasan, sudah kelihatan di sini. Untuk yang mau kita bahas untuk malam hari ini adalah tutorial penggantian kampas rem, khususnya di mobil L300 ya di sini. Sudah bisa kelihatan untuk posisi kampas rem di sini sudah lebih dari habis ya. Besinya untuk di bagian kampasnya sudah kemakan. Bisa kelihatan dari bagian disk atau piringannya sudah hancur seperti ini. Sekedar himbauan untuk kawan-kawan apabila sudah terdengar suara asing ya di bagian depan ketika pedal rem diinjak, maka harus dipastikan melakukan pengecekan di bagian kampas. Jangan sampai terjadi seperti ini, karena sudah dipastikan apabila si bagian disk atau piringan sudah kemakan seperti ini, untuk kampas rem sudah dipastikan keawetannya itu berkurang ya, seperti itu. Kemudian untuk di segi kenyamanan juga sudah pasti ada perbedaan apabila posisi piringan atau disk sudah kemakan seperti ini. Kemudian sekedar berbagi pengalaman ya di sini, khususnya mobil L300, karena sudah kita ketahui untuk mobil L300 itu jarak antara kaliper ya atau bracket kaliper ke bagian disk atau piringan, di sini bisa kelihatan. Untuk jaraknya lumayan renggang. Apabila dipaksakan posisi kampas habis seperti ini, khususnya untuk L300 itu besar kemungkinan untuk kampasnya bisa lepas atau jatuh. Sudah dipastikan apabila kampasnya sampai jatuh, apalagi sampai posisi minyak rem keluar, sudah dipastikan untuk posisi remnya bisa sampai blong ya, seperti itu. Mungkin untuk tujuan perenggangan di bagian bracket ya sini, bracket kaliper, bertujuan untuk menghindari gesekan apabila posisi si bearingnya itu aus, karena sudah diketahui untuk posisi L300 itu menggunakan laher atau bearing yang tirus ya, atau bearing steel seperti itu. Untuk langkah selanjutnya untuk melepas atau mengganti kampas rem L300 tahun tua ya, seperti ini. Kita hanya membuka bagian spi pengunci, yang kelihatan di sini ada 4 biji. Bawah juga ada 2 sini. Beda dengan tahun muda yang hanya cukup membuka 2 baut pengikat di bawah sini, di atas. Cuman untuk tahun tua bentuknya masih seperti ini. Oke, lanjut kita pembongkaran bagian kampas rem. Cepoek, Bos. Nah. Oke, bisa kelihatan di sini untuk kampas rem yang bekasnya sudah habis ya, seperti ini, sudah nyampe besi. Untuk langkah selanjutnya kita pemasangan dispad atau kampas rem yang baru. Sebelum kita pasang posisi dispadnya, sudah dipastikan kita harus mendorong posisi piston. Namun harus diperhatikan dalam proses mendorong piston ya, di sini harus dipastikan untuk posisi pistonnya itu dicek dulu. Takutnya ada karat, malah ketika pendorongan malah robek ya untuk posisi sealnya, atau malah hancur seperti itu. Harus dipastikan untuk mengecek posisi pistonnya. Kemudian kita kasih pelumas atau oli
supaya ketika posisi mendorong piston si bagian sealnya itu tidak tergores. Mohon diperhatikan di sini ketika melakukan penggantian disped atau kampas rem, harus dipastikan posisi untuk karet tutup debu ya, atau bootnya ini karetnya jangan sampai sobek. Karena sudah diketahui apabila sampai penutup debunya ini rusak atau sobek, sudah dipastikan untuk posisi pistonnya jadi rawan karat ya, seperti itu. Karena kebetulan untuk posisi di piston ini atau di bagian karet penutup debunya mulus, tidak ada sobek, maka kita tidak lakukan penggantian. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan disk atau kampas rem yang baru. Panggilin mama teh. Kenapa? Hah? Gak tahu. Bukan. Cek. Yang rem. Oke, lanjut untuk kampas remnya sudah terpasang seperti ini. Kemudian untuk bagian sepi penguncinya juga sudah kami pasang. Perlu diperhatikan di sini untuk pemasangan kampas rem jangan sampai tertinggal untuk posisi platnya ini. Karena sudah dipastikan apabila sampai tidak terpasang, untuk posisi kampas remnya itu kocak ya, atau berisi ketika dibawa jalan. Dan harus dipastikan ketika selesai melakukan penggantian kampas rem bagian depan khususnya, harus dipastikan untuk posisi pedal remnya itu dikocok terlebih dahulu atau diinjak beberapa kali, karena sudah dipastikan untuk posisi pistonnya itu masih jauh untuk menyentuh ke bagian disped. Untuk tutorial kali ini dalam penggantian kampas rem khususnya di mobil L300 diesel ya di sini. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang mau melakukan penggantian kampas rem. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.